Maka pada Spotlight Magical Week kali ini, kami akan mengajak mengetahui beberapa fakta unik mengenai Sinterklas. Langsung saja pemirsa, ini dia fakta uniknya. Dilihat dari sejarahnya, di Indonesia sebenarnya Sinterklas lebih mendominasi daripada Santa Claus. Dalam catatan sejarah, Sinterklas bernama asli Saint Nicholas yang selanjutnya diplesetkan menjadi Sinterklas. Ia adalah seorang uskup yang senantiasa berpakaian layaknya seorang uskup, lengkap dengan topi kebesaran dan tongkat khasnya. Uskup ini setiap tanggal 5 sampai 6 Desember senantiasa melakukan perjalanan ke Belanda. Dan kemanapun dia pergi, senantiasa ditemani dan diiringi oleh pembantu setianya yang berkulit hitam, dikenal dengan sebutan Black Pete atau di Belanda disebut Zwart Pete, yang selalu membawa kantong penuh dengan hadiah kecil dan permen untuk dibagi-bagikan kepada anak-anak, karena Sinterklas memang sangat mencintai anak-anak. Selain suka memberikan hadiah, dia juga suka memberi nasihat kepada anak-anak sambil memangkunya. Di akhir ujangannya, dia akan meminta anak-anak itu membisikkan hadiah apa yang diinginkannya. Kemudian berpesan agar di malam hari menjelang tidur, setiap anak itu meletakkan sepatu dekat perapian. Karena Zwart Pete akan meletakkan hadiah di atas sepatu anak-anak itu melalui cerobong asap perapian. Namun pada 1970, Vatikan menghapus nama Sinterklas dari daftar orang-orang suci. Karena walaupun digambarkan sebagai seorang uskup, namun kisahnya tidak jelas dan terkesan seperti dongeng yang tercampur dengan banyak budaya. Atas perintah Paus Paulus VI, tepat pada tanggal 5 Desember 1972, sisa jenazah Sinterklas dipindahkan dari Italia ke Amerika supaya rakyatnya cepat melupakan Sinterklas. Merayakan Natal dan akhir tahun dengan menonton film adalah salah satu pilihan yang biasa dilakukan banyak keluarga. Maka tak heran jika akhir tahun film-film bertemakan Natal dari yang romantis, komedi hingga kartun akan muncul di bioskop ataupun televisi. Salah satu yang dinanti-nantikan dalam film-film bertema Natal adalah sosok Sinterklas. Ada banyak sosok Sinterklas dalam judul-judul yang berbeda. Namun ada beberapa aktor yang pada akhirnya peran Sinterklas terus melekat pada dirinya. Seperti dua sosok berikut ini. Yang pertama adalah Tim Allen. Aktor bernama lengkap Timothy Allen Dick mendapatkan perannya sebagai Scott Calvin atau Sinterklas dalam film berjudul The Santa Claus pada tahun 1994. Film yang sukses besar hingga meraup penjualan cukup tinggi ini bercerita tentang Scott Calvin sial karena tidak sengaja membunuh Sinterklas dengan cara meneriakinya dan menyebabkan Santa harus tergelincir dari atap. Sejak saat itu pun ia harus menggantikan peran Sinterklas. Scott tanpa ada pilihan lain pun meneruskan pekerjaan Santa Claus yang terhenti itu pada malam Natal, yaitu membagi-bagikan hadiah pada anak-anak di seluruh dunia. Scott tak kuasa menghindari tugas barunya karena banyak mendapat desakan dari rekan-rekan Sinterklas terdahulu. Apalagi tubuhnya mendadak menjadi besar dan wajahnya berjenggot seperti Sinterklas. Aktor berikutnya yang sangat dikenal karena perannya sebagai Sinterklas adalah si kakek berwajah ramah Richard Riley. Dalam film berjudul The Search of Santa Claus ini, Riley berperan sebagai Sinterklas yang mewujudkan banyak mimpi dan memberikan banyak keajaiban pada anak-anak di New York. Bersama teman-teman satuannya, keajaiban-keajaiban itu pun terwujud. Ya, karena film ini penuh dengan keajaiban-keajaiban layaknya dongeng Sinterklas. Otomatis film ini begitu menghibur dan memanjakan siapa saja yang pernah berpikir Sinterklas memang benar-benar ada. Di Vancouver ada seorang pria berusia 52 tahun yang dikenal banyak orang sebagai Sinterklas. Ya, itu karena selama 19 tahun terakhir pria bernama Kirk Rockwell ini selalu mengenakan seragam merah putihnya sepanjang hari mendekati perayaan Natal. Selain itu sosoknya begitu dikenal warga kota karena Kirk adalah seorang supir bus. Apa yang dilakukannya sepanjang belasan tahun ini memang sangat menginspirasi. Ia seperti mewujudkan mimpi banyak anak yang benar-benar ingin bertema sosok Sinterklas. Dan sosok Sinterklas dalam dunia hayal itu seolah nampak nyata dalam diri Kirk yang ramah dan sangat suka membantu. Bahkan anak-anak yang menaiki bis yang dikendalikannya terkadang berteriak senang dalam bis seolah melihat Sinterklas sungguhan. Selain kebaikan dan kehangatan, pria yang murah senyum ini juga ternyata didaulat banyak penduduk kota untuk menjadi warga terfavorit. Hebatnya lagi, apa yang dilakukan Kirk ternyata populer di negara lain dan menginspirasi banyak orang untuk melakukan hal serupa. Namun ia tidak memperdulikan hal itu, baginya membuat seseorang bahagia itu jauh lebih penting. Dashing through the snow
Bagi anak-anak, meriahnya hari Natal adalah ketika mereka menerima hadiah Natal. Kebahagiaan semakin lengkap jika hadiah tersebut mereka terima langsung dari Sinterklas. Tapi ada banyak rupa Sinterklas yang dikenal selalu membagi-bagikan kado Natal bagi anak-anak kecil. Tahun lalu di Thailand, gajah menjadi Father Christmas dengan memakaikan kostum warna merah layaknya Sinterklas dengan gembolannya. Sejumlah gajah Thailand dari yang berukuran kecil hingga besar mendatangi sekolah Jirasatwitaya di kota Ayutthaya, Thailand. Gajah-gajah baik hati ini menari-nari sambil diiringi lagu-lagu Natal. Dan yang paling berkesan adalah saat mereka membagi-bagikan mainan boneka kepada anak-anak sekolah. Para siswa dengan gembira berebut menerima hadiah dari belalai si gajah dan membayarnya dengan memberi mereka makanan. Senyum terkejut, bahagia, dan kesukacitaan mewarnai sekolah tersebut hari itu. Tidak ada anak-anak yang menyangka akan mendapatkan kejutan menakjubkan dari hewan-hewan raksasa ini. Mengambil kisah kebaikan hati Santa yang gemar sekali berbagi, ternyata beberapa badan amal di beberapa negara di dunia ini memiliki cara yang hampir serupa dalam mengumpulkan dana untuk membantu sesama. Mereka melakukan apa yang disebut Santa Run, di mana Anda akan melihat 2.000 hingga 4.000 orang berkostum Santa melakukan lari massal berkeliling kota. Ribuan orang ini akan membuat pemandangan kota menjadi nuansa merah dan putih. Biasanya mereka akan berlari bolak-balik dan berkumpul di suatu tempat luas seperti alun-alun kota. Kegiatan ini biasa dilakukan di tanggal-tanggal menjelang Natal di bulan Desember setiap tahunnya. Dalam rangkaian kegiatan amal tersebut, para Santa ini bukan hanya melakukan lari massal. Mereka juga akan bersama-sama berkumpul di balai kota untuk melakukan pertunjukan, perlombaan, dan bermain musik. Bahkan tren flash mob pernah juga sempat mewarnai pagelaran acara amal ini. Australia, Jerman, Belanda, dan Amerika Serikat adalah beberapa negara yang rutin melakukan kegiatan Running Santa. Namun setiap tahunnya, acara ini dilakukan di negara bagian atau kota-kota besar yang berbeda di negara tersebut. Pemirsa, itulah tadi beberapa fakta unik dari kakek dermawan favorit anak-anak Sinterklas.